Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di webinar yang insya Allah memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam malah kita senantiasa limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Salam. kita mendapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan menyapa rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, Bunda serta rekan-rekan sehat sahabat sehat sehati. Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Semoga diberikan semangat sampai akhir nanti ya, sampai webinarnya selesai. Selamat bergabung saya ucapkan kepada ayah, bunda, serta rekan-rekan sekalian eh, di Bincang Sehat Part 12. Kali ini Klinik Utama Sehati berkolaborasi dengan Bidanpreneur Community dan didukung oleh Zoom Official. Mungkin bagi ayah, bunda yang sebelumnya telah mengikuti webinar sebelumnya, acara saat ini mungkin sangat dinanti-nanti ya bagi kita semua, dan bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, saya dengan Cynthia Nurlail sebagai perawat sekaligus moderator pada pagi hari ini. Nah, di Bincang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai P3K. Apa sih P3K itu? Pertolongan pertama pada kondisi tak bersahabat dengan jargon rumahku, apotekku. Di sini nanti kita akan banyak membahas mengenai eh, obat-obatan herbal dan konvensional, kelebihan dan kelemahan obat-obatan herbal dan konvensional, kemudian eh, prinsip dasar P3K, pertolongan pertama ketika kita di rumah, dan lain sebagainya. Baik, ayah bunda serta rekan-rekan sahabat sehati semua, untuk selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian selanjutnya ada penayangan video profil klinik utama sehati, ada pembacaan CV pemateri, kemudian pematerian, selanjutnya ada Q&A atau diskusi tanya jawab. Selanjutnya ada penayangan simbolis sertifikat oleh operator, dokumentasi, dan penutupan. Selanjutnya, agar mendapatkan keberkahan ilmu dan kelancaran selama webinar berlangsung, mari kita buka acara webinar kali ini dengan melafazkan ta'awudz dan masalah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Yuni Yuliani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum. Ada suaranya? Waalaikumsalam, ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka
litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dilantunkan. Semoga keberkahannya bisa sampai kepada yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penayangan video profil klinik yang akan diputarkan oleh tim operator kami. Mungkin itu sedikit profil dari Klinik Utama Sehati yang beralamat di Jalan Cisaranten Kulon, nomor 113. Bagi yang penasaran ingin bertanya dan mengenal lebih jauh mengenai Klinik Utama Sehati, bisa langsung menghubungi tim operator ataupun call center Klinik Utama Sehati. Baik, selanjutnya adalah acara yang tentunya kita nanti sejak tadi ya. Sebelum acara berlangsung, kita sapa dulu pemateri kita pagi ini. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Gimana Teh sama teman-teman yang lain yang hari gabung, mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alamin kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ya di webinar kali ini. Sebelumnya saya izin membacakan CV terlebih dahulu, CV pemateri yang akan dipandu oleh yang akan dipandu oleh tim operator kami. Baik, di sini pemateri kita kali ini yaitu Ibu APT Zahra Nurmariam, SSI, MSI Herb, lahir pada tanggal 25 Februari 1986, kemudian menempuh pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan Magister Herbal Medik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2019. Pengalaman pekerjaan yang ditempuh yaitu ada apoteker penanggung jawab Klinik Ar-Rahman Jatinangor pada tahun 2013 sampai 2014. Manajemen pembekalan sediaan di klinik, compounding dan dispensing sediaan farmasi, kemudian pemberian informasi obat. Kemudian selanjutnya menjadi apoteker penanggung jawab Klinik Margahayu Bandung pada tahun 2014 sampai 2015. Manajemen pembekalan sediaan di klinik, compounding dan dispensing sediaan farmasi, kemudian pemberian informasi mengenai obat-obatan. Selanjutnya CEO CV Barokah Mardia pada tahun 2019 sampai hari ini, yaitu sebagai penanggung jawab produksi herbal, penanggung jawab mutu sediaan herbal, dan penanggung jawab R&D sediaan herbal. Skill yang dimiliki yaitu ekstraksi bahan alam, formulator sediaan herbal, praktisi herbalis, dan konsultan perizinan BPOM obat bahan alam. Masya Allah ya, sepertinya sudah banyak sekali ya yang tidak sabar menanti acara Bincang Sehat Part 12 kali ini. Dari tema yang sangat menarik ini, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu APT Zahra
eh, Mardi, Mariam, mohon maaf, SSI, MSI Her, apoteker herbalis sekaligus owner pabrik herbal Barokah Mardia. Kepadanya saya persilahkan. Iya. Suara terdengar ya, Teh? Terdengar, Ibu? Share screen dari saya ya? Betul. Atau operator? Screen dari kami. Oke. Iya, hatur nuhun ya, Teh Cynthia. eh sudah dikasih waktu untuk berkumpul di siang hari ini. Alhamdulillah saya senang banget bisa kumpul di kegiatan hari ini. Apalagi rasanya jarang ya, biasanya webinar sebelum mulai kajian, maksudnya sebelum mulai acara itu diisi dengan tilawah ya. Dan kemudian diisi dengan banyak-banyak doa. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan hari ini banyak keberkahan untuk yang hadir di kegiatan di siang hari ini ya, pagi menuju siang gitu. Oke, seperti yang sudah dijelaskan ya di kurikulum vitae, sebetulnya saya itu sudah suka dengan herbal itu sejak 14 tahun yang lalu, kurang lebih dari saya masih SMP ya, kalau nggak salah tuh. Memang saya sudah suka dengan herbal karena memang basic keluarga saya itu ayah saya tuh seorang farmasis, beliau kemudian sebelum-sebelumnya itu memang keluarga saya dikasih ujian dengan orang tua yang sakit, nenek yang sakit. Dari situ justru mungkin dengan proses yang sakit itu Allah ingin memberikan ibroh, pelajaran bahwa mungkin salah satu jalan proses penyembuhan itu bisa disembuhkan dengan herbal, dan itu juga terasa dengan saya keseharian saya bahwa saya tidak lepas dari herbal seperti itu ya. Makanya saya senang sekali ingin akan berbagi dengan teman-teman semua hari ini. Itu berbagi berdasarkan basic ilmuwan saya juga dengan basic experience saya dengan herbal sehari-hari menggunakan herbal seperti itu ya. Oke, lanjut ke materi. Jadi di sini kita akan membahas tentang herbal first aid, maksudnya menggunakan herbal yang ada di rumah untuk menangani gangguan-gangguan, maksudnya kondisi-kondisi tidak nyaman di rumah ya, seperti itu. Oke, next deh. Oke, next deh. Oke. Nah, sebelum masuk ke proses penanganan seperti apa ya di sini, oke, next deh. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip dasar ya. Jadi sebetulnya ketika dalam ilmu praktisi, maksudnya kegiatan teknis apapun, kita harus pahamkan fundamental atau dasar dari ilmu yang akan kita jalankan pada proses sehari-hari seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan konsep dasar penguatan herbal itu seperti apa, kemudian konsep dasar pengobatan obat konvensional seperti apa. Karena ini sangat erat kaitannya sekali ketika kita memutuskan kapan kita menggunakan herbal dan kapan kita menggunakan obat konvensional. Seperti itu, karena dua-duanya yang saya pahami itu punya kekurangan dan kelebihan gitu. Herbal ada di dunia ini juga qadarullah, memang Allah sudah menakdirkannya seperti itu. Obat konvensional juga memang ada di dunia ini juga memang punya kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Tergantung kita sekarang menggunakannya kapan, menggunakannya pada saat yang tepat gitu. Kadang di masyarakat ada juga beredar konsep bahwa herbal adalah segalanya gitu kan, seperti itu. Nah, itu sebetulnya memang hal yang harus kita ini kan, maksudnya kita luruskan seperti itu. Atau misalkan obat sintetis itu hal yang harus dihindari gitu. Itu tidak seperti itu juga karena memang dua-duanya itu punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kita paham ketika memang kita sudah paham basic dari ilmunya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke aspek sumber ya. Sumber obat herbal itu memang seperti kita ketahui berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, mikroba. Bahkan sebelum berkembang obat sintetis, awal mulanya itu dari obat herbal. Seperti penisilin, itu kan sebetulnya memang awal mulanya juga dari bakteri yang jamur yang tidak ditemukan secara tidak sengaja dan ternyata memiliki efek manfaat untuk menyembuhkan seperti itu. Kemudian yang seperti di dunia cancer, vincristin itu awal mulanya dari tanaman tapak dara, Vinca. Nah, seperti itu. Jadi kenapa ketika memang ditemukan herbal, misalkan dari si vincristin ini dia punya efektivitas terhadap kanker, kemudian dibuatlah sintetis konvensionalnya, itu
diambil hal seperti itu, proses dibuat sintetis sehingga dibuat menjadi senyawa vinkristinnya itu karena memang ada keterbatasan kan dari sumber. Jadi misalkan mungkin kalau untuk berasal dari alam itu harus ada budidaya dan segala macam ya, proses yang cukup panjang. Tapi memang ini dua-duanya memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Kemudian untuk kemudian obat sintetis itu dibuat melalui sintesis kimia ya. Kalau ibarat kata seperti masak itu, misalkan dia ditambah di zat anu proses pemanasan, kemudian jadilah bahan baku gitu seperti itu. Ini misalkan kalau paracetamol tadi ya, misalkan paracetamol itu dibuat di proses sintesis kimia. Misalkan paracetamol itu dibuat dari senyawa awalnya bahan dasar kimia apa, ditambah apa, dipanaskan, kemudian jadilah dia bahan baku paracetamol seperti itu. Nah, untuk paracetamol itu karena dia senyawa tunggal, dia bentuknya itu jadi senyawa tunggal saja ya, seperti itu. Kemudian untuk aspek sejarah penggunaan, kalau merujuk tadi dari awal mula munculnya herbal dan obat sintetis, awal mula penggunaan dari herbal itu digunakan setelah ribuan tahun dan pengobatan tradisional, seperti itu. Bahkan sebelum ada obat sintetis itu awal mulanya obat herbal dulu ya, seperti itu. Kemudian untuk obat sintesis itu ternyata awal mula dikembangkan sejak penemuan aspirin pada tahun 1897. Nah, gitu seperti itu ya. Kemudian untuk aspek proses pendekatan terapinya, karena ini senyawa herbal itu kalau dilihat secara HPLC, ya maksudnya kalau orang analisis farmasi atau analisis kimia itu melihat menggunakan alat menggunakan namanya itu HPLC, itu tuh kalau seandainya dia bentuk herbal itu senyawanya itu banyak gitu. Kalau seandainya obat sintetis itu paracetamol cuma struktur paracetamolnya aja, tapi misalkan kalau kita ambillah di sini tadi ya Vinca rosea tadi si tanaman tapak dara ini, kalau dia di HPLC itu ternyata tanamannya itu banyak banget senyawa kimianya. Nah gitu, jadi konsep dasarnya bahwa di herbal itu dia banyak mengandung senyawa kimia, kalau obat sintetis itu cenderung tunggal, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk aspek kompleksitas komposisi, ini untuk aspek kompleksitas komposisi karena berbagai obat herbal itu mengandung berbagai senyawa dan terus juga ada mungkin selentingan seperti ini, kok herbal itu buat obat ini bisa, obat ini bisa, obat ini bisa. Iya, karena memang kalau secara ilmiahnya pun, secara struktur kimia, senyawa-senyawa kimia pun yang memang dikandungnya banyak. Makanya biasanya nih misalkan tadi ya, atau misalkan jahe yang sering kita pahami, misalkan jahe. Jahe itu bisa buat mual juga, bisa pengencer darah juga. Kok bisa? Iya, karena memang senyawa kimia itu banyak terkandung dalam jahe, seperti itu. Berbeda dengan misalkan tadi aspirin. Aspirin misalkan hanya untuk efektivitas tertentu saja gitu. Karena memang senyawanya hanya satu, senyawanya itu tadi ya tunggal tadi gitu, seperti itu. Makanya pemilihan inilah. Nah, kemudian karena proses kandungannya kimia yang dikandung pada obat herbal ini banyak, jadi ibarat kata gini, kalau obat herbal misalkan paracetamol dia untuk analgesik antipiretik saja. Tapi kalau misalkan taruhlah ini untuk yang sebandingnya pegalgan ya, untuk menurunkan demam atau misalkan sambiloto. Nah, ini karena kandungannya banyak, nih walaupun misalkan kandungannya kecil-kecil ya, maksudnya kayak misalkan berapa ratus miligram atau misalkan berapa 0,0 berapa miligram dalam satu tanaman, misalkan makanya dia harus punya dosis tertentu, walaupun dia banyak, tapi karena memang dia kandungan kimia banyak, jadi misalkan nih, kalau seandainya si paracetamol itu dia cuman ngurusin untuk nurunin demam sama hilangin sakit aja, sedangkan ketika obat masuk itu dia ada proses metabolisme dan lain sebagainya ya. Jadi obat tuh ada di eliminasi, kemudian berikatan dengan reseptor dan segala macam. Itu saja tugasnya. Tapi kalau herbal itu kecenderungannya misalkan pada sambiloto. Dia selain sebagai halo ya, kedengeran kan suaranya? Oke. Nah, kalau seandainya sambiloto, misalkan ya, sambiloto itu dia tuh efektivitasnya selain sebagai antipiretik, misalkan ya sebagai analgesik juga, tapi dia misalkan ada efektivitas neuroprotektif atau misalkan ada efektivitas untuk melindungi hati. Jadi herbal itu konsepnya ketika dia masuk ke dalam tubuh tidak hanya memiliki efektivitas berikatan dengan reseptor rasa sakit, tapi memang dia ada efek pelindungan organ-organ tuh misalkan. Kayak misalkan ketika jadi ketika dia tuh tugasnya itu bukan cuma ngobatin gitu, tapi memang memperbaiki juga rehabilitatif, kemudian didetoksifikasi dulu tubuhnya.
kemudian dijagain juga tuh organ-organnya, misalkan si hatinya juga dijagain, atau misalkan si ginjalnya dijagain gitu. Jadi memang tugasnya itu karena memang senyawa kimianya banyak, dia tidak fokus ke gejalanya saja gitu. Seperti itu. Ini ya konsep dasarnya. Tapi memang karena memang yang diurusinnya banyak nih ya, dia jadi efeknya itu cenderung tidak cepat. Walaupun ini pada setiap tubuh orang berbeda-beda ya. Ada yang memang mungkin dia proses detoksifikasinya agak lama nih. Mungkin dia agak cenderung mungkin banyak tanda kutip itu yang bermasalah di badannya. Itu bisa jadi reaksinya agak lebih lama. Tapi mungkin orang yang memang sudah mengkonsumsi herbal lebih maksudnya lebih sering atau misalkan badannya udah biasa, itu prosesnya bisa jadi lebih cepat seperti itu. Karena mungkin tadi si herbal bekerja tadi ada proses detoksifikasi, kemudian proses penjagaan dan lain sebagainya ya, perlindungan dan lain sebagainya. Itu berbeda ketika kita minum paracetamol, dia hanya fokus ke gejala paracetamol saja gitu, seperti misalkan antipiretiknya atau penghilang nyerinya seperti itu. Nah, ini konsep dasar yang memang harus kita pegang, kita pahami. Jadi ketika kita memegang konsep dasar ini, kita akan memilih kapan kita menggunakan herbal dan kapan kita menggunakan obat sintetis seperti itu ya. Oke, next deh. Nah, untuk keamanan tadi ya, umumnya untuk aspek keamanan, obat herbal ini umumnya dianggap lebih aman dan efek sampingnya lebih sedikit dan jika digunakan dengan benar. Seperti memang karena tadi seperti saya bilang, ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, dia ada proses metabolisme. Itu proses butuh energi ya, ketika berpecah segala macam hingga menyebabkan efektivitas terapi itu ada proses yang cukup panjang. Tapi ketika kita minum herbal di sini, misalkan tadi lah si kurkumin. Nah, si kurkumin ini dia punya efektivitas perlindungan hati. Makanya kan kalau orang yang minum TBC suka ditambah tablet kurkumin tuh. Karena proses penggunaan obat TBC itu jangkanya cukup panjang, khawatir berdampak pada hati, yang ini dia tugasnya memetabolisme tubuh gitu ya. Makanya ditambahin si kurkumin inilah gitu, senyawa kurkumin atau tablet kunyit atau tanaman kunyit ya, itu untuk melindungi hatinya. Nah, makanya karena efek senyawa kandungannya banyak dan efeknya cukup banyak, termasuk salah satu perlindungan organ juga, ini makanya si obat herbal ini punya efektivitas cenderung efek samping yang lebih ringan ya. Dan memang kalau seandainya terjadi efek samping pun sifatnya bereversibel. Jadi tidak langsung merusak saat itu, tapi kalau ketika berhenti itu bisa jadi balik lagi seperti itu ya, kecuali mungkin dikonsumsi dengan dosis yang sangat tidak wajar gitu sehingga menyebabkan organ salah satunya rusak seperti itu ya. Jadi umumnya sangat banyak sekali sifat herbal itu ketika memang dia memiliki efek samping pun bersifat reversibel seperti itu ya. Itu nah seperti itu. Kemudian untuk sorry Teh, masih slide yang sebelumnya. Nah, sedangkan untuk obat sintetis tadi ya, karena mungkin lebih cenderung ke ketika si senyawanya tadi tunggal cenderung ke gejalanya, jadi kayak paracetamol untuk antipiretik, jadi mungkin si hati dan lain segala macamnya tidak dilindungi seperti itu ya. Hal ini tuh sering terjadi nih, kayak misalkan ya, banyak ketika seorang riset ilmuwan, saya dulu waktu saya itu sangat tertarik sekali ya teman-teman sama obat Sambiloto. Kenapa? Karena kalau dulu ayah saya tuh diabetes gitu kan, diabetes parah, sudah mengkonsumsi obat-obat sintetis, obat-obat konvensional seperti itu ya. Ternyata kalau dulu belum sembuh dan itu sangat parah, diabetes sampai gangren dan sebagainya. Kemudian akhirnya mengkonsumsi Sambiloto. Ternyata setelah saya tahu nih beberapa tahun kemudian, Sambiloto itu ternyata mekanisme kerjanya itu ada banyak gitu kan tadi. Jadi dia tuh si mekanisme kerja herbalnya itu, si Sambiloto itu terhadap diabetes mellitus ya. Jadi selain dia membantu pemecahan glukosa, dia juga ngelindungin si sel beta pankreasnya. Jadi si selnya itu dilindungin gitu. Karena kan kalau seandainya memang mekanisme kerjanya ya, maksudnya kalau obat sintetis cenderung dia hanya berfokus pada satu saja mekanisme kerja atau dua mekanisme kerja saja. Tapi kalau herbal itu kayak Sambiloto dia punya 3-4 mekanisme kerja dalam proses perlindungan sampai dia menyebabkan si Sambiloto. Maksudnya si Sambiloto itu membantu proses penyembuhan pada penderita diabetes gitu. Tapi ingat balik, karena memang obat herbal itu dia cenderung proses
proses penyembuhannya agak ini ya, maksudnya butuh waktu dibandingkan obat sintetis. Kalau untuk kondisi-kondisi tertentu tidak bisa langsung lepas begitu saja. Tadi balik lagi ke prinsip ya, ke prinsip dari kelebihan dan kekurangan obat herbal tadi. Kemudian untuk efikasi untuk obat herbal itu sangat bervariasi. Efikasi dan variasi tadi balik lagi, kenapa sih variasi? Ya tadi karena emang kandungan kimianya banyak gitu kan. Kalau misalkan kayak di Sambiloto itu ada androgalpolit, kemudian ada senyawa golongannya apanya lagi gitu kan. Nah, kalau herbal kan seperti itu. Makanya dia efikasinya banyak. Untuk diabetes bisa, untuk hipertensi bisa gitu kan. Seperti itu. Kemudian kalau obat sintetis ini mungkin memiliki efek samping, untuk efikasinya lebih konsisten karena kontrol kualitas yang ketat seperti itu ya. Tadi misalkan paracetamol ya udah untuk antipiretik dan analgesik misalkan seperti itu. Seperti itu ya, kekurangan dan kelebihannya. Kemudian untuk resistensi. Untuk resistensi obat herbal ini lebih rendah kemungkinan terjadi resistensi karena menggunakan campuran yang kompleks. Beda tadi ya, ketika memang obat sintetis. Kalau obat sintetis kan cenderung proses terjadi resistensi itu lebih cepat ya dibandingkan obat herbal seperti itu. Ini juga saya maksudnya saya biasanya memang kalau untuk obat-obat herbal, misalkan untuk golongan antimikroba atau antivirus itu biasanya saya pakainya Sambiloto. Dan ini memang kalau dosisnya tepat itu konsisten efeknya. Ini sebenarnya balik lagi ke dosis ya, tapi memang untuk resiko resistensi seperti antibiotik itu memang tidak bisa dihindarkan, apalagi memang ketika penggunaannya tadi mungkin ini erat kaitannya dengan struktur kimia tadi yang ketika memang mungkin si bakterinya ini pinter, ketika memang sering dikasih obat dengan senyawa tertentu, dia kan punya DNA si bakteri juga ya, mengenali gitu kan. Oh si senyawa ini ketika memang tidak sampai sembuh, penggunaannya tidak tepat, akhirnya si bakterinya pinter kan dia, jadi nggak ngelola informasi lagi ketika ada obat ini dia ada caranya lagi lah gitu. Tapi ketika herbal itu memang saking banyaknya senyawa yang dia punya, jadi untuk proses resistensinya agak lebih sulit ya dibandingkan obat sintetis seperti itu. Kemudian untuk penggunaan dan pengobatan, aspek penggunaan dan pengobatan. Untuk obat herbal ini banyak digunakan dalam pengobatan tradisional di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Dan ini untuk obat herbal itu cenderung penggunaannya holistik. Jadi bukan hanya obat herbal saja, mungkin spiritualnya juga diperbaiki gitu kan. Kemudian imunitasnya, kemudian bisa juga ditambah terapi-terapi yang lainnya seperti itu. Kalau untuk obat sintetis, aspek tadi penggunaan pengobatan dominan dalam pengobatan modern di negara maju seperti itu. Jadi singkatnya karena memang senyawa kimia, jadi singkatnya prinsip pengobatan itu ketika memang kita butuh cepat, kita nggak bisa pakai herbal gitu. Kayak misalkan kasus maksudnya jantung ya, kasus sakit jantung. Ketika misalkan ada gangguan jantung saat itu ketika kita menggunakan herbal mungkin dia butuh waktu yang proses yang sangat lama gitu kan. Sedangkan dia dalam kondisi yang butuh cepat gitu. Jadi mungkin pilihan obat sintetis lebih lebih penting gitu, lebih utama seperti itu. Itu pun ketika misalnya kita memilih terapi di rumah. Biasanya saya di rumah juga seperti itu. Saya mungkin untuk awal first choice saya menggunakan herbal. Tapi ketika pada kondisi tertentu pada anak ya misalkan pada kondisi tertentu anak tidak bisa, misalkan udah dipakai herbal, ternyata dia belum sembuh gitu kan, misalkan pada kondisi tertentu dia belum sembuh, ya sudah saya bawa ke fasilitas kesehatan, karena mungkin ada something wrong nih yang mungkin memang tidak bisa di-cover oleh herbal, seperti itu ya. Seperti itu. Dan untuk biasanya penggunaan herbal itu cenderung untuk kondisi-kondisi yang tidak kronis ya. Maksudnya, kondisi-kondisi yang tidak akut, tidak butuh penanganan yang cepat ya. Itu jauh cenderung lebih aman sebetulnya gitu ya. Atau misalkan kalau pada kondisi-kondisi tertentu, kalau memang petugas, nakesnya itu memang paham dia bisa mengkombinasikan herbal dengan obat konvensional seperti yang dilakukan oleh ini ya klinik yang di Kemenkes itu yang ada di Solo, PPT Tawamangu itu. Harkus Medicus itu memang dokternya itu meresepkan obat herbal plus konvensional. Jadi masuknya obat herbal ini komplementer gitu seperti itu. Tapi memang itu butuh analisa atau penilaian tertentu pada pasien dan itu tidak semuanya sama seperti itu ya. Begitu. Oke, next teh.
karena kita tadi sudah memahami ya konsep pengobatan herbal dan obat sintetis. Ketika sudah paham kapan kita menggunakan obat herbal dan kapan kita menggunakan obat konvensional atau metode terapi konvensional yang lainnya. Nah, jadi kita sudah jauh lebih paham nih. Kita masuk ke prinsip dasar P3K dengan herbal atau proses pemilihan ya pendekatan ketika kondisi ketidaknyamanan menggunakan dengan herbal. Untuk aspek yang pertama, misalkan penenangan kondisi. Tentu ketika kita sebelum melakukan terapi, ketika memilih terapi apa yang akan digunakan, metode maksudnya herbal apa yang akan digunakan, kita harus menilai kondisi kan. Jadi misalkan cek kondisi pasiennya seperti kesadaran, pernapasan, sirkulasi darah. Ketika memang tidak bisa menggunakan herbal, jangankan misalkan menggunakan herbal atau misalkan minum obat pun, ya berarti harus ke fasilitas kesehatan segera seperti itu kan. Atau misalkan biasanya kalau pendekatan herbal pada setelah menilai kondisi pasien itu misalkan biasanya untuk meringankan gejalanya, misalkan tadi herbal disesuaikan dengan gejala atau kondisi Anda, misalkan dia pasien dengan kecemasan atau stres, ya sudah dikasih teh-teh chamomile atau lavender yang bisa menurunkan atau membantu menenangkan, seperti itu ya. Untuk aspek resistensi dan stabilitas, untuk P3 konvensional kan jika diperlukan lakukan resistensi jantung paru. Nah, ini kan, itu kan kalau untuk P3 konvensional ya. Kalau untuk pendekatan herbal, itu misalkan ketika dia memang kondisinya harus pakai CPR, itu nggak bisa dipaksakan pakai herbal gitu. Kalau dipaksakan malah ya berbahaya, seperti itu ya. Tetapi herbal mungkin bisa digunakan pada nanti proses mengurangi peradangannya atau setelah masa tindakan tadi ya, misalkan untuk menghilangkan untuk proses pemulihan seperti itu. Kemudian untuk perawatan luka, untuk P3 konvensional pastikan dan tutupi luka dan mencegah infeksi. Nah, kalau untuk perawatan luka masih bisa nih ya, itu tapi tergantung lukanya minor atau mayor dan lain sebagainya ya. Karena tadi balik lagi ke proses lama tidaknya proses penyembuhannya atau butuh akut atau kronisnya seperti itu ya. Kemudian kalau untuk pendekatan herbal, gunakan bahan herbal yang memiliki sifat antiseptik. Ini banyak juga kok, cuman memang kecenderungan untuk sifat antiseptik herbal itu cenderung lebih ringan gitu dibandingkan mungkin obat konvensional ya, seperti itu. Misalkan tadi bisa penyembuhan seperti lidah buaya gitu kan ya, atau madu dan lain sebagainya. Oke, next deh. Oke, next. Oke. Nah, untuk aspek penanganan gejala, misalkan tangani gejalanya nih, untuk P3 konvensional ditangani gejalanya seperti nyeri, pusing, mual, dengan teknik atau obat-obatan yang sesuai. Tapi kalau untuk pendekatan herbalnya, misalkan ya tadi seperti untuk nyeri pusing bisa dengan peppermint, untuk mualnya mungkin bisa menggunakan jahe, kemudian untuk kunyit bisa meredakan nyeri, bersifat antiinflamasi. Tapi itu juga balik lagi ke kondisi pasien ya. Kemudian untuk aspek pencegahan infeksi, mungkin untuk yang P3 konvensional itu pastikan kebersihan dan sterilisasi perawatan. Tapi kalau untuk herbal itu bisa juga menggunakan sifat antibakteri, antimikrobal seperti bawang putih atau oregano untuk luka-luka. Maksudnya untuk membantu mencegah infeksi pada luka. Ini juga pernah terjadi nih. Jadi waktu itu anak saya itu emang cukup berani ya. Kebetulan ada tikus di rumah. Nah, dia tuh memang agak cukup berani ya. Jadi dipegang tuh si tikus tuh, ternyata balik karena tikusnya itu agak besar dan dia digigit. Panik ya, pasti panik. Kemudian yang awal saya lakukan adalah mencuci lukanya, dan karena memang saya selalu stok itu Sambiloto. Pokoknya saya di rumah tuh selalu stok Sambiloto. Itu selalu ada, kemudian ketemu putih, kemudian pegagan. Itu herbal yang wajib saya di rumah. Kemudian saya taburkan si Sambiloto tadi, karena dia punya, kalau secara kimia itu dia punya secara data ilmiah ya, punya efektivitas antivirus, antibakteri gitu kan. Itu penanganan pertama saya. Jadi itu pun proses penyembuhan lukanya cepat, dan saya segera larikan anak saya ke fasilitas kesehatan. Seperti itu.
Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan. Tapi yaitu ketika kondisinya cukup berbahaya, kita tidak bisa, oh udah pakai sambiloto aja cukup, nggak usah ke fasilitas kesehatan. Tidak bisa. Kita harus memastikan kondisi si anak ini memang sudah dalam kondisi baik atau tidak. Yaitu tadi ketika tahunya kita setelah ke fasilitas kesehatan. Dan anak saya mendapatkan vaksin yang maksudnya virus tadi, antivirus tadi, karena memang dia kena pengerat ya, seperti itu. Nah itu. Tapi memang pandangan pertama saya tadi pakai sambiloto tadi untuk tadi ya. Karena sambiloto punya efektivitas antivirus, antimikroba, saya pakai itu untuk pandangan pertama setelah dibersihkan lukanya, kemudian saya pergi ke fasilitas kesehatan seperti itu ya. Kemudian untuk pencegahan infeksi, untuk konsultasi medis, ini kalau untuk peti konvensional jika kondisi serius segera cari bantuan medis. Jadi tadi kondisi di mana pemahaman bahwa herbal adalah lebih baik daripada konvensional. Nah, ketika ini tidak paham konsep dasarnya, itu sangat berbahaya sekali ya, cenderung sangat berbahaya. Dan itu saya dulu waktu, dan ini umumnya cenderung ketika memang tidak paham ya, ini juga bahkan pengobatan tradisional pun ketika memang tidak paham konsep dasar ini, itu juga bisa cukup berbahaya gitu kan. Kapan ketika kita butuh melarikan kapasitas kesehatan medis gitu kan seperti itu, dan kapan ketika menggunakan herbal seperti itu. Untuk sementara herbal bisa membantu, cenderung bisa membantu. Jangan menggantikan perawatan medis profesional dan selalu konsultasikan dengan tenaga medis sebelum menggunakan herbal dan kondisi serius seperti itu. Ya, tapi seperti yang saya bilang, prinsip saya berdasarkan basically kelemahan saya dan experience saya di herbal, percaya saya mungkin saya herbal gitu kan. Baru kemudian ketika memang pada kondisi rentang waktu tertentu nih, setelah saya menggunakan pada waktu tertentu ternyata belum sembuh nih pakai herbal, ya saya lari ke fasilitas kesehatan medis seperti itu ya. Oke, next time. Oke, next. Nah, ini ya, untuk sebetulnya herbal itu banyak sekali manfaatnya. Dimulai dari herbal-herbal di dapur juga sangat banyak manfaatnya. Ini salah satunya kunyit ya. Kunyit itu bisa digunakan untuk lecet dan luka robek. Atau misalkan tadi kalau memang pengen nyetok sambiloto gitu ya, berdasarkan experience dan data medis itu juga boleh. Karena memang si kunyit ini dia juga punya aktivitas antiinflamasi, antimikroba, dia juga bisa membantu peradangannya dan infeksi. Jadi untuk penanganan luka, of course untuk pertama kita bersihkan lukanya, kemudian dikeringkan pelan ya. Kemudian biasanya dibiarkan ada sedikit darah karena itu kan proses ini ya, penutupan luka ya, fibrinogen seperti itu dan sebagainya. Kemudian boleh setelah itu menggunakan pendekatan herbalnya, boleh pakai kunyit kalau seandainya nggak punya sambiloto di rumah. Kalau kunyit kan selalu ada ya, karena kan kita mungkin ibu-ibu suka ngopor di rumah, jadi selalu nyetok kunyit, atau misalkan bikin nasi goreng, nasi kuning selalu ada kunyit kan, ini boleh gitu kan. Tadi cara penggunaannya boleh diparut, kemudian dibubuhkan ke area lukanya, seperti itu. Setelah itu baru dibalut dengan kasa, ya, seperti itu. Itu kalau mungkin lukanya kecil, tapi kalau mungkin lukanya lebar ya, lebar atau besar ya mau nggak mau kita harus ke fasilitas kesehatan medis, seperti itu ya. Oke, next ya. Untuk luka bakar ini, kalau luka bakar sebetulnya saya cukup banyak experience juga di sini. Dulu kayak misalkan pakai produk yang memang sudah produk-produk yang beredar di pasaran, saya pernah saya coba juga, pakai odol pun udah pernah saya coba gitu kan. Terus pakai termasuk pakai zaitun dan lain sebagainya. Tapi yang hasil experience yang saya rasakan yang lebih cepat ini pakai aloe vera. Gitu. Biasanya kalau ibu-ibu atau anak biasanya kan proses luka bakar itu kadang sering ya gitu. Maksudnya yang namanya ngegoreng kita kan main-main sama api itu pasti kadang kalau lagi nggak fokus suka kejadian aja kan, kecipratan minyak dan lain sebagainya. Nah, yang harus dilakukan pertama dibersihkan dulu di air mengalir, kemudian dikering menepuk, baru setelah itu dikasih gel lidah buaya. Ini gel lidah buaya itu bisa kita bikin, atau misalkan kalau kita punya stok misalkan yang suka buat masker-masker gitu ya, buat pelembab, pakai itu aja nggak apa-apa. Tapi pastikan memang dia alkohol free, karena kalau pas luka bakar itu kena, itu kan pori-porinya lumayan terbuka ya, dan karena area sedang sensitif, kalau kena alkohol itu kan lumayan perih. Nah, ini saya bandingkan ketika menggunakan aloe vera itu dia tidak menimbulkan bekas luka dan nggak ngegelembung sama sekali.
gitu. Cuman saat proses pengaplikasian itu sangat terasanya perih banget gitu, perih banget. Makanya kalau mungkin lukanya cukup besar ya lari ke fasilitas kesehatan untuk luka bakar ya. Kalau mungkin masih minor-minor gitu ya bisa pakai aloe vera ini gitu. Kayak cipratan minyak dikit gitu, pakai aloe vera ini cenderung lebih cepat dibandingkan merek-merek yang sudah saya coba ya. Ini lebih cepat karena memang ini tuh aloe vera tuh dia punya sifat antiinflamasi, makanya dia nggak gelembung, nggak juga, pokoknya sama sekali nggak gelembung dan karena dia punya mekanisme proses penyembuhan luka, itu jadi dia nggak meninggalkan bekas luka gitu seperti itu. Jadi ini bisa jadi first choice ya. Untuk cara penggunaannya, kalau seandainya memang ternyata di rumah ada lidah buaya, ini bisa dicuci, kemudian dihilangkan getahnya, kemudian kita blender aja si gelnya buat gel, udah kita bisa aplikasikan seperti itu ya. Saya dulu juga pernah udah coba pakai produk-produk yang ada di pasaran, di apotek, misalkan pakai putih telur pun sudah, gitu, pakai madu sudah, pakai odol pun sudah saya coba, ternyata lebih efektif menggunakan si aloe vera ini ya untuk luka bakar, gitu, seperti itu. Oke, next teh. Untuk mual, muntah, dan masuk angin, ini kalau untuk lemon sama jahe ini juga cenderung sering ada ya di rumah, apalagi ibu-ibu misalkan yang suka ngegoreng ikan, kan pasti suka ada jeruk nipis tuh ya, jeruk nipis di kulkasnya. Jahe juga kan suka ada buat masak-masak daging buat ngurangi amisnya kan suka dikasih jahe ya. Nah, tapi yang perlu dipastikan dulu nih, ketika sebelum pemilihan penggunaan kapan menggunakan herbal, kapan menggunakan obat sintetis, yang perlu diperhatikan adalah ini muntahnya nih kapan kita pergi ke memerlukan bantuan medis. Pertama, jika menyebabkan dehidrasi yang tidak terkendali karena muntah itu kan mengeluarkan cairan. Nah, kalau memang ternyata frekuensinya dan cairannya dikeluarkan cukup banyak ya kita larilah ke fasilitas kesehatan medis ya. Atau misalkan muntahnya ini uh, dia lebih dari 24 jam atau misalkan sangat hebat atau berbau-bau kotoran atau berwarna hijau tua dan coklat. Ini berarti langsung lari ke fasilitas kesehatan medis. Untuk pendekatan herbalnya nih kalau cuman mual-mual karena mungkin eh, lagi nggak enak masuk angin atau habis bepergian bisa nih dihisap sepotong lemon atau misalkan bikin teh jahe atau misalkan dikombinasikan nih jahe sama si lemonnya. Ini punya efek menyegarkan ya. Terus juga kan jahe ini dia juga punya efek terhadap mah juga pada dosis tertentu ya. Oke, next teh. Pada dosis di bawah dari 6 gram gitu. Terus untuk penggunaan jahe ini juga ada sedikit warning ya. Kadang kan kita berpikir, kenapa sih sebetulnya kalau jahe yang kita pakai itu misalkan yang kita masak itu tidak menyebabkan apa-apa, pada kondisi tertentu ya, misalkan ibu hamil, menyusui, itu mungkin bisa jadi dosisnya masih di ambang batas wajar ya. Herbal pun ketika memang digunakan secara berlebihan, maka dia akan menyebabkan efek samping seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian untuk jahe ini ada larangannya, terutama pada kondisi kehamilan, menyusui, anak usia di bawah 6 tahun. Kemudian pada kondisi batu empedu dan beresiko pendarahan. Mungkin ini nggak semuanya ya, tapi mungkin ini hal yang harus kita waspadai ketika memang pada kondisi-kondisi hamil, menyusui, anak usia di bawah 6 tahun. Mungkin ini nggak semua. Atau misalkan ketika kita sudah paham bisa menggunakan dosis yang cukup aman, seperti itu. Kenapa sih kalau ibu hamil itu nggak boleh misalkan pakai jahe apalagi untuk trimester pertama? Karena ini efek dari si jahe ini dia mengencerkan darah, gitu. Khawatirnya menyebabkan gangguan pada kehamilannya seperti itu ya. Kemudian jahe ini juga ada peringatannya, jangan digunakan lebih dari 6 gram dalam kondisi perut kosong. Seperti itu. Kalau seandainya pas perut kosong minum jahe ini rasanya efeknya akan nggak enak banget. Seperti itu. Kemudian untuk dosis penggunaan jahe tadi ya, dosisnya 2 kali 1 sampai 2 gram per hari. Gitu. Dan jahe ini bisa digunakan sebagai teh. Itu juga dengan cara dihaluskan, bisa diparut, bisa di blender. Kemudian diseduh dengan air mendidih. Kalau lebih enak tuh ditambah madu gitu. Atau misalkan ditambah tadi lemon buat ngilangin mual muntah atau masuk anginnya. Yang soalnya biasanya langsung segeran gitu ya. Oke, next.
Untuk mimisan. Untuk mimisan ini perlu perhatian juga, kalau misalkan mimisan ini tidak berhenti selama 20-30 menit, kemudian mimisannya terjadi setelah cedera kepala misalkan jatuh atau hidungnya terantuk, itu ya lari ke fasilitas kesehatan medis. Atau misalkan volume darah yang keluar sangat banyak sehingga menyebabkan pusing dan lemas, ya ini mau nggak mau butuh pertolongan medis seperti itu ya. Kalau seandainya mimisannya kan pada anak-anak tertentu misalkan yang memang dia punya alergi atau memang biasanya ada turunan. Kalau ibu bapaknya misalkan masih kecil tuh, kalau kondisi tertentu cuaca agak ekstrim dikit atau misalkan panas banget atau dingin banget suka mimisan, biasanya anaknya suka gitu juga mimisan. Makanya dengan misalkan udah riwayat gitu ya, misalkan tanamlah daun sirih misalkan di rumahnya gitu kan. Karena ini cukup efektif sih yang saya rasakan juga. Jadi ketika memang tadi anaknya misalnya bukan pada kondisi bahaya, bolehlah kita pilih dengan menggunakan pendekatan herbal tadi ya, menggunakan daun sirih. Terus juga ini juga efek sampingnya ya, warning sirih itu tidak bisa digunakan terus-menerus pada area muka selama 3 hari. Misalkan nih, kan kadang tuh sekarang kita tuh suka di dunia sosial media tuh banyak banget ya berseliweran informasi, dan kalau memang kita tidak paham tadi konsep dasarnya, kita pakai-pakai aja. Misalkan ada tuh misalkan karena memang sisir itu punya aktivitas tadi ya, eh, bisa antibakteri, misalkan jerawat memang bisa menyebabkan jerawat, tapi mungkin karena dia nggak tahu bahwa si sirih ini nggak boleh digunakan 3 hari seterus di area muka, akhirnya dia merasakan efek samping seperti itu. Dan ternyata daun sirih ini tidak boleh digunakan selama 3 hari terus-menerus di area muka karena dapat menyebabkan iritasi seperti itu. Nah, untuk penggunaan daun sirih itu secukupnya saja untuk kondisi mimisan. Misalkan bahannya itu dihaluskan, kemudian diperes ya menggunakan kasa, kemudian sumbat kasanya tadi boleh disumbatkan ke area mimisannya seperti itu. Oke, next teh. Untuk demam. Demam ini juga perlu warning juga ya. Kalau memang anaknya itu demamnya lebih dari 39,4 ya berarti dan berlangsung lebih dari 12 jam, mau nggak mau langsung larikan ke fasilitas kesehatan medis. Atau misalkan seorang anak atau dewasa punya demamnya di atas 40 derajat, lari ke kesehatan medis. Kemudian atau misalkan wanita hamil demam lebih dari 38,9 ya lari ke kesehatan medis gitu ya. Kalau memang tidak atau masih di bawah 3 hari gitu ya, maksudnya masih anget-anget gitu, bolehlah kita pilih menggunakan herbal. Ini bisa dan itu juga untuk kondisi pengobatan di rumah tangganya harus kita pastikan adalah cairan, karena kan demam ini juga dia menguapkan cairan dalam tubuh ya, dikhawatirkan dehidrasi. Boleh pada kondisi anak-anak yang paling bahaya kan kondisi dehidrasinya ya. Jaga agar orang tersebut tetap terhidrasi dengan air dingin, kemudian bisa juga kompres dengan air dingin. Kemudian bisa ditawarin nih ditawarkan teh dari jahe, atau misalkan biasanya saya pakainya pegagan untuk menurunkan demam. Bisa saya combine sih. Kalau pas misalkan anak sakit, misalkan ya anak yang kecil atau yang SD kelas 6 itu, saya cek biasanya area panasnya itu di area mana nih. Kalau di area perut itu kemungkinan awal mulanya dari sana ya. Itu biasanya saya combine sama antivirusnya, misalkan antibakterinya saya kasih sambiloto juga gitu. Gitu karena biasanya kan demam itu gejala ya. Kita harus cari nih tahu tadi dianalisa mana sih proses awal mulanya, kemungkinan penyebabnya, ditanyakan apa. Kalau misalkan anaknya sudah bisa bertanya ya. Tadi sambil kita perhatikan gitu. Memang ini butuh pengalaman cukup ya ketika kita memilih first choice herbal itu, tapi belajar perlahan, kita sambil mengamati kondisi itu juga insya Allah nanti lama-lama akan bisa seperti itu ya. Kemudian tadi ditawarkan atau misalkan herbal-herbalnya sifatnya diuretik atau mengeluarkan keringat gitu. Atau misalkan kalau mau kita bikin ekstraknya aja, misalkan si jahe ini ditumbuk, kemudian ya ditambah minyak kelapa gitu, diaduk, didiamkan semalaman, kemudian kita masukin botol, itu bisa. Karena kan si jahe ini dia punya sifat diuretik tadi. Ketika keluar keringat itu kan dia menurunkan suhu tubuh ya, itu bisa dipakai juga. Oke, next step. Untuk demam tadi, ini untuk sambiloto ini fungsinya sebagai antivirus, antimikroba. Ini cukup lengkap
saya cukup lumayan banyak juga mengkaji ini Sambiloto, dan kalau bisa dibilang spektrumnya cukup luas ya, bisa untuk antivirus, antibakteri, antifungi juga gitu kan. Tapi yang saya rasakan cukup kuatnya di antivirusnya gitu kan. Biasanya saya first choice ini ketika memang anak demam, saya combine biasanya dengan jahe atau misalkan dengan temu putih gitu ya. Nah, ini untuk Sambiloto ini bagian yang digunakannya adalah herbanya, tapi di sini ada larangannya. Larangan dikonsumsi pada kehamilan, menyusui, atau emang dia punya alergi. Untuk cek alergi itu biasanya kita bisa digosok dulu ke area kulit gitu dikit, kemudian si daun herbal atau si herbalnya itu digosokkan ke area kulit. Bisa kalau yang mempunyai alergi dia terlihat gitu kan, seperti itu. Atau misalkan untuk yang memang ada alergi-alergi itu, dia coba dulu sedikit pada dosis-dosis tertentu, dia coba dulu dosis yang ringan dulu, berefek apa enggak gitu kan, seperti itu. Tapi sejauh ini sih yang saya lihat, walaupun memang dia punya alergi, misalkan ada tuh anak temen yang memang dia biasanya alergi antibiotik A, B, C. Ketika sakit kan itu jadi rada khawatir ya, ketika ingin, apalagi memang ada infeksi gitu kan. Itu biasanya memang saya sarankan malah biasanya menggunakan herbal gitu, seperti itu. Karena memang dia sudah banyak alergi pada antibiotik, apa yang sintetik. Itu cenderung memang, walaupun proses penyembuhannya agak lumayan cukup waktu ya, seperti itu. Kemudian untuk interaksi obatnya ini, obat Sambiloto ini tidak boleh dikonsumsi pada orang-orang yang memang konsumsi obat pengencer darah atau imunosupresan, atau ini juga isoniazid ya. Kemudian untuk dosisnya itu 3 kali 10 sampai 15 gram per hari. Kemudian efek sampingnya nih, efek samping penggunaan herbal hasil uji klinis itu juga dia menyebabkan alergi pada orang-orang tertentu ya, kemudian muntah, mual, kelang setelah makan. Makanya saya biasanya kalau pakai Sambiloto ini, saya selalu mengkombinasikan dengan rimpang-rimpangan yang punya efek terhadap gastroprotektif atau melindungi si lambung gitu. Saya biasanya combine-nya sama temu putih atau kunyit boleh gitu untuk ngurangin mualnya gitu, seperti itu. Kemudian cara pembuatan penggunaannya, tadi ya bahan-bahannya tambahkan 10 gram boleh tadi Sambiloto, kemudian tambahkan 10 gram temu putih, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi separuhnya. Baru kemudian dinginkan, saring boleh ditambahin madu. Karena Sambiloto ini pahit banget teman-teman ya. Memang untuk antivirusnya cukup kuat karena dia, bahkan Sambiloto ini pernah diujikan ya, punya evidence antivirus terhadap terakhir tuh apa sih, COVID ya. Dia punya evidence antivirus dengan cara mekanisme meningkatkan simulasi perlindungan tubuh, seperti itu, imunitas tubuh ya, seperti itu. Kemudian karena sangat pahit boleh ditambah madu. Biasanya kalau anak-anak pada nggak suka. Bahkan kalau di barat itu namanya bitter, king of bitter, saking pahitnya ya. Oke, next teh. Kemudian untuk diare. Nah, ini diare itu kan sebetulnya banyak kondisi tertentu nih. Kapan sih kita milih herbal, kapan kita lari ke petugas medis? Ini harus diperhatikan. Apalagi diare itu kan cenderung banget sering terjadi pada anak-anak ya. Nah, ini harus kita pahami kapan nih tanda-tanda anak ketika memang harus dilarikan ke petugas medis. Ketika memang diarenya berdarah dalam tinjanya, kemudian diare disertai muntah, kemudian dia tuh memiliki air liur yang kering dan lengket, kemudian atau warna urinnya gelap, pekat, kemudian suhu tubuhnya di atas 39,4 derajat dengan nadi yang cukup cepat, lesu, dan cekung, kemudian tidak memek dalam waktu seminggu atau 24 jam, ya udah itu mah lari aja gitu kan. Karena hal yang sangat dikhawatirkan pada anak atau misalkan pada kondisi orang diare adalah kehilangan cairannya ya, seperti itu. Jadi kalau memang ternyata masih, karena masuk angin, diare masuk angin, masih bisa pakai pendekatan herbal seperti itu ya. Atau misalkan diarenya karena salah makan dikit, bisa tuh masih bisa pakai herbal seperti itu. Tapi kalau memang sudah kondisinya digawat tadi seperti yang saya sudah sebutkan, berarti kita harus lari ke petugas kesehatan medis ya, fasilitas kesehatan medis seperti itu. Oke, next teh. Nah, tadi ya seperti yang saya bahas bahwa diare seringkali dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi asupan cairannya juga penting banget. Pastikan minumnya itu berdasar ruang dan minum dengan tunggakan yang kecil. Karena kan kalau langsung banyak bisa merangsang mual ya, dan sakit juga di area perutnya. Terus juga diare itu kan sebetulnya nih, kadang kalau orang pengobatan herbal itu kan misalkan kayak
muntah itu memang sebetulnya respon tubuh tuh, mengeluarkan sesuatu yang memang tidak harusnya ada dalam tubuh. Jadi dibantu dengan muntah, jadi diare juga muntah, diare gitu kan, biar si organ, bahasanya benda asing itu tidak menyebabkan hal yang berbahaya pada tubuh. Nah, itu sebetulnya salah satu mekanisme. Tapi ketika memang itu sudah tidak terkontrol, itu akan berbahaya seperti itu kan. Nah, makanya saya juga gitu, ketika memang anak diare atau misalkan muntah, saya lakukan evaluasi. Bahkan biasanya saya catat di handphone. Ini anak misalkan diare jam berapa, jam berapa, jam berapa gitu kan. Terus seperti apa bentuknya, frekuensi. Jadi ketika saya misalkan anak itu, misalkan saya first choice dari pakai herbal dia sudah tidak bisa, saya ada data gitu ketika saya ngobrol ke tenaga medis, ini anak saya begini-begini gitu. Karena memang diare ini sangat warning sekali ya, karena berhubungan sangat dengan tadi hidrasi tubuh seperti itu. Oke, next deh. Untuk diare ini juga tadi untuk first choice awal, misalkan penanganan pertama ya, sebelum kita pergi, ini bisa pakai teh sebetulnya. Teh itu kan mengandung tanin ya. Teh yang pekat itu bisa dikasihkan ke anak. Atau misalkan kalau di depan rumahnya ada daun jambu biji, itu bisa dipakai. Tapi yang dipakainya bukan daun yang sudah tua ya, tapi pucuk daun segarnya, pucuknya itu. Kan makanya dia tuh kalau kita gigit si daun pucuknya itu kayak agak kelat-kelat gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk peringatannya itu jangan gunakan lebih dari 3 hari. Jadi ketika memang ternyata sudah pakai daun rebusan daun pucuk jambu biji ini ternyata 3 hari masih belum, ya udah lari ke petugas kesehatan medis seperti itu ya. Kemudian untuk efek sampingnya, karena memang dia ini ya, maksudnya meningkatkan konsistensi dari si tadi di saat diare ya, kalau memang berlebihan bisa menyebabkan sembelit seperti itu. Kemudian untuk dosisnya 3 kali 30 gram daun per hari selama 3 hari ya, maksimal 3 hari seperti itu. Untuk cara pembuatannya, bahannya boleh dihaluskan, kemudian ditambahkan garam sebagai bantuan elektrolitnya, kemudian garam secukupnya, kemudian ditambah setengah cangkir air hangat, disaring, kemudian boleh diminum secara sekaligus seperti itu ya. Oke, next teh. Nah, untuk sambiloto ini juga biasanya saya sering pakai juga nih tadi ya. Setelah ini salah satu ikhtiar kalau memang ternyata khawatirnya memang anak kita tuh terkontaminasi bakteri ya, sebelum kita pergi ke fasilitas kesehatan medis, ternyata kita di rumah ada sambiloto, ini boleh digunakan. Begini digunakan itu herba. Tadi warningnya nggak boleh digunakan pada kehamilan, menyusui atau anak-anak dengan supervisi dokter, itu nggak boleh. Kemudian interaksi obatnya kalau memang ada pengencer darah, kemudian yang minum obat menekan sistem imun atau isoniazid, berarti ini ada warning ya. Kemudian untuk dosisnya 2 kali 10 gram per hari. Untuk efek samping tadi ya bisa ditambahkan dengan tomo putih seperti itu, karena memang untuk sambiloto ini dia punya efektivitas antivirus, antimikroba, sama anti jamur ya, seperti itu. Oke, next teh. Oke, sudah selesai seperti itu. Mangga, bisa ada yang mau didiskusikan teh? Alhamdulillah, terima kasih ya kepada Ibu Zahra. Masya Allah, ilmu yang disampaikan sangat luar biasa sekali mengenai obat-obatan herbal dan konvensional. Ada banyak kelebihan dan kekurangannya tentunya ya. Nah, Ibu-ibu, ternyata ada banyak persediaan di dapur kita yang bisa dimanfaatkan jika terjadi luka terluka, luka bakar, mual muntah, dan masuk angin. Kemudian mimisan, demam, dan diare dengan menggunakan bumbu dapur yang ada di rumah masing-masing, tentunya dengan dosis yang tepat dan tidak berlebihan ya. Sebelumnya saya izin mengingatkan bagi seluruh peserta webinar yang bergabung pada hari ini diharapkan mengisi daftar isi gitu, mengisi daftar isi yang ada daftar hadir, mohon maaf, daftar hadir yang ada di kolom chat. Nah, acara selanjutnya yaitu kita akan memasuki sesi Q&A ya, atau diskusi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menekan fitur raise hand dan menyalakan kameranya, ataupun bagi yang hendak bertanya di kolom komentar. Ada yang bertanya?
Masih ada semua ini teh? Ada yang ingin bertanya? Cukup selesai kayaknya. Mangga, ayah, bunda, dan rekan-rekan sekalian, bagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, ada yang mau bertanya? Dengan Fatia Novi Azahra. Silakan on-kan kameranya. Sebelumnya mohon maaf kakak moderator, saya tidak bisa menyalakan kameranya karena sedang baik. ada. Iya. Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih kepada moderator dan juga Ibu Zahra yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya izin untuk memperkenalkan diri, Ibu. Saya Fatinofia Jara, mahasiswi dari Horizon University Indonesia. Saya merupakan mahasiswi Prodi D3 Kebidanan, Ibu. Ibu, saya sebenarnya ini hanya ingin berbagi sharing dan ingin mendapatkan jawaban juga tentunya dari Ibu ya. Seperti ini, Bu, akhir-akhir ini ayah saya itu kan memang memiliki salah satu gejala sakit seperti rematik ya, Bu ya. Nah, ketika memang waktu itu tuh ada saran dari orang luar kalau obat rematik itu bisa juga diobati dengan herbal, yaitu dengan konsumsi telur ayam kampung dalam putihnya, dan juga ini dicampur dengan kunyit, Bu, air kunyit, Bu, seperti itu. Dan itu dikonsumsikan seminggu itu 2 kali. Nah, ayah saya itu mengkonsumsi hal tersebut gitu ya, sesuai dengan saran dari orang tersebut gitu. Selama beberapa minggu sudah dilakukan gitu, cuman tidak ada efeknya, Bu. Jadi seperti saya kurang mengerti kenapa tidak ada efeknya, sedangkan dari beliau itu menyampaikan kalau obat itu memang efektif gitu. Dengan banyaknya saran-saran dari beliau gitu, jadi banyak orang-orang yang memang sembuh dari sarannya gitu. Akan tetapi ayah saya tidak merasakan keefektifannya. Kemudian setelah itu ayah saya memang memutuskan untuk berobat saja gitu ke rumah sakit dan mendapatkan obat dari rumah sakit gitu. Tapi alhamdulillah dengan obat rumah sakit sudah lebih baik, Bu. Seperti itu. Mungkin bisa Oke. Iya, siap. Baik, Terima kasih, Bu. terima kasih untuk Teteh Fatia Novia Azahra ya atas pertanyaannya. Langsung saja kita mendengarkan dari pematerian kita. Mangga, Ibu. Ya, siap. Begini Teh, kalau kadang seperti ini, ketika menetapkan setiap orang penggunaan herbal itu tidak semuanya sama. Walaupun mungkin karena kondisi penyebab itu beda-beda. Kayak misalkan terjadinya kondisi diabetes misalkan, atau misalkan hipertensi, itu kan biasanya kita cari tahu ya penyebab utamanya misalkan dari mana tuh. Apakah dia memang awal mulanya dari diabetes, karena diabetes kan bisa berkembang juga hipertensi, itu mulainya seperti itu. Atau misalkan kondisi rematik itu awal mulanya dari mana. Nah, ketika kita paham diagnosis yang tepat, dan itu tuh semua formula herbal itu tidak semuanya cocok. Seperti itu. Kita misalkan kalau yang beredar di pasaran itu, ya itu pun sebenarnya berlaku ya dengan obat terapi konvensional pun mungkin bisa jadi tidak semuanya cocok. Nah, memang di sini utamanya adalah diagnosis. Seperti itu. Walaupun saya seorang apoteker, walaupun saya seorang herbalis, tapi ketika saya sakit, maka saya ketika penetapan diagnosis, karena memang itu bukan ranah saya, keahlian saya, maka saya pergi ke petugas nakes, maksudnya teman sejawat saya yang lain, untuk menetapkan diagnosis sakit saya seperti apa. Ketika saya sudah paham sakit saya apa, saya akan memilih nih terapi apa sih kira-kira yang cocok. Kalau misalkan saya menggunakan herbal, kondisi saya sakitnya seperti apa, maka saya akan memilih tanaman apa, seperti itu. Gitu. Jadi
cenderung tidak bisa digeneralisir teh. Walaupun misalkan klaim ini banyak yang sembuh, oke, it's okay. Mungkin untuk kondisi orang-orang dengan gejala yang mirip dia bisa sembuh. Tapi untuk kondisi case yang ini mungkin bisa jadi berbeda karena memang penyebabnya bisa jadi berbeda. Misalkan ya kondisi rematiknya cederakah atau memang pola hidupkah, kan itu kan sebetulnya pemilihan terapinya cukup berbeda seperti itu. Gitu mungkin kalaupun memang ingin memilih pengobatan herbal tadi diagnosisnya harus tepat. Kalau biasanya pengalaman saya dulu waktu saya PKL ya ke Harkus Medicus yang klinik Kemenkes itu yang dia mengkombin antara herbal dengan sintetis, dokter yang meresepkan ya. Itu pun kalaupun memang ketika si pasien dia ingin misalkan dia sakitnya diabetes, misalkan dia ingin menggunakan pure herbal, itu tuh harus pada kondisi dokter menyatakan, misalkan petugas, sejawat dokter menyatakan ini oke, aman untuk dia mengkonsumsi pure herbal saja seperti itu. Nah, makanya kondisi-kondisi tertentu, kemudian penetapan diagnosis itu juga sangat penting. Makanya mungkin fenomenanya tadi ketika memang sejawat nakes Kestra tadi yang menyatakan bahwa ini sebenarnya banyak yang sembuh, tapi mungkin untuk case tadi orang tua teteh tadi mungkin kurang tepat karena mungkin penyebabnya bisa jadi berbeda seperti itu ya. Walaupun misalkan dia tadi memang secara jurnal ilmiahnya tadi si kunyit itu udah oke loh, banyak loh yang sembuh gitu kan untuk rematik, peradangan dan lain sebagainya. Ya memang betul, tapi mungkin tadi butuh penetapan diagnosis yang lebih tepat lagi seperti itu teh. Gitu mungkin. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Teteh Fatia. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Apakah penyakit kulit vitiligo bisa disembuhkan dengan obat herbal? Untuk Ibu vitiligo ya. Biasanya saya gini teh, kalau seandainya ada case, terus terang saya belum mengkaji itu ya. Tapi mungkin bisa. Tapi tadi harus ada pengkajian tertentu tadi ya. Tadi seperti penetapan diagnosis pun kita harus tahu dulu. Ini diagnosisnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi agar proses pengobatan herbal mungkin bisa, karena regenerasi sel segala macam secara teoritis bisa ya. Regenerasi sel dan segala macam, atau misalkan penyebabnya alergika atau apa, itu harus ditelusuri dulu. Tapi tadi kita butuh nih memang orang yang paham, tidak bisa, karena begini sih herbal itu, karena herbal itu cenderung secara turun-menurun, empiris misalkan tadi, karena banyak sekali yang sering terjadi. Misalkan kita pas lagi ngobrol nih, emak-emak misalkan ya ngobrol sama tetangga ke warung ya belanja sayur. Aduh saya tuh lagi sakit ini, pakai ini aja saya mah kemarin sembuh gitu kan, seperti itu. Nah sebetulnya memang pada kondisi tertentu bisa jadi cocok, bisa jadi tidak, seperti itu kan. Tapi memang kan butuh pengkajian gitu. Yang saya paham pun ketika memang Kestra nakes, maksudnya ini ya teman-teman kesehatan pengobat tradisional itu juga kalau memang dia melalui jalur-jalur pendidikan yang memang ini ya resmi, itu ada penetapan diagnosis seperti itu, kemudian kapan dia menggunakan herbal, maksudnya herbal-herbal yang digunakan apa aja, diagnosisnya seperti apa, itu memang butuh tahapan-tahapan, tidak bisa dengan kita minum begitu saja ternyata ketika memang tidak berefek disalahkan herbalnya, itu tidak seperti itu gitu kan. Karena memang butuh terapi. Makanya tadi walaupun saya pribadi pun ketika memang saya sakit, ketika saya pengen menetapkan diagnosis saya sakit apa, saya butuh teman sejawat yang lain ketika menetapkan diagnosis saya sakit seperti apa, seperti itu. Seperti itu teh. Gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya. Nah, kemudian ini ada lagi yang bertanya dari Ibu Siti Maesaroh. Izin bertanya, untuk obat luka bila menggunakan kunyit bubuk apakah diperbolehkan? Oke. Iya. Boleh bubuk, atau misalkan mau, kalau bubuk itu kan kadang nempelnya suka agak lama ya, tergantung sih. Kalau seandainya emang lukanya dia agak tidak terlalu terbuka, bunyi kunyit bubuk itu takutnya tidak menempel. Prinsipnya sebetulnya prinsipnya itu seberapa banyak sih obat itu akan menempel di area lukanya gitu. Kalau seandainya pakai serbuk dia nempel, ya oke, nggak apa-apa pakai yang serbuk. Tapi kalau seandainya ternyata enggak,
Bisa tuh misalkan untuk nempelinnya kita tambahin madu, atau misalkan minyak yang sudah kita panaskan cukup steril, tambahin si itunya apa si serbuknya. Jadi biar proses kontak antara tempat luka dengan si herbal kunyitnya cukup lama. Kemudian kita bebat gitu ya dengan kasa itu, seperti itu bisa seperti itu. Pokoknya prinsipnya tadi seberapa banyak dia kontak si herbal dengan si area lukanya, seperti itu. Gitu. Baik, jawabannya berarti bisa ya Bu ya, pakai kunyit bubuk juga. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada lagi yang bertanya, obat herbal untuk bapil apa katanya Ibu? Obat herbal batuk pilek ya. Sebetulnya obat batuk herbal batuk pilek itu banyak. Jadi tadi ya kembali lagi tadi kadang kan kalau orang tua itu kan suka memerhatikan, kalau anak memerhatikan misalkan kalau dia batuk pileknya nih ketika habis motoran otomatis mungkin dia masuk angin ya. Oke, itu bisa pakai jahe, misalkan ya jahenya dibuat teh, atau misalkan bisa juga ditambah dengan minyak kayu putih, atau kalau seandainya orang Sunda itu biasanya pakai bangle. Seperti ini kalau bangle itu kan ada di produk Zumoil ya, seperti itu. Nah, itu bisa dipakai juga karena kebanyakan ketika yang sudah pakai Zumoil karena dia punya si bangle ini ketika masuk angin jadi keluar si anginnya seperti itu. Itu batuk juga kan itu bisa salah satunya ketika emang setelah bepergian mungkin, atau misalkan dingin. Dingin itu tadi kita harus cari penyebab ketika batuk pilek anak itu seperti apa, karena dia bisa jadi alergi. Kalau misalkan alergi tidak disertai demam kan seperti itu. Berarti ya kita cari tanaman-tanaman yang memang bisa menyembuhkan batuk pilek yang tanpa alergi tadi, seperti itu. Nah, kalau tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk batuk pilek, kalau saya di rumah ya, kalau bukan disebabkan karena bakteri, saya biasanya suka pakai serbuk tumbuh putih gitu. Itu karena kebetulan anak saya punya alergi, dia juga sering batuk, saya pakainya tumbuh putih. Tapi kalau seandainya dia disertai dengan demam, saya tadi tambahkan sambiloto tadi, karena dia mungkin ada khawatir ada invasi bakteri ataupun virus seperti itu ya. Nah, seperti itu. Makanya balik lagi sebetulnya ke diagnosisnya tadi gitu. Ketika memang kita udah biasa, atau misalkan punya basically medis gitu kan, atau misalkan udah sering merhatiin anaknya gitu kan, ini anak batuk kenapa ya? Tadi apa misalkan kebanyakan makan permen gitu kan, berarti kan bisa jadi si area tenggorokan misalkan harus ditambahkan jahe, misalkan seperti itu. Atau misalkan batuknya tadi habis memotoran, berarti ya ditambah untuk menghangatkan badan, seperti itu. Kalau seandainya disertai demam, itu otomatis kita harus ditambah sebagai herba-herba yang punya aktivitas antivirus atau meningkatkan imunitas tubuh. Tadi yang saya bilang sambiloto. Gitu. Biasanya saya kalau anak batuk pilek itu formulanya itu saya suka sambiloto, kemudian pegagan, sama si ini apa tumbuh putih. Jadi si sambilotonya sebagai antivirus antibakterinya, kemudian si pegagannya untuk menurunkan demamnya. Tadi sambiloto juga punya penurun anti demam. Kemudian si temu putihnya itu untuk ini apa memperlancar peredaran darah sama area pernapasan ini apa area pencernaan. Biasanya kalau anak batuk pilek, imunitas nurun tuh kan nafsu makan suka menurun gitu. Seperti itu. Cukup. Baik, Ibu, terima kasih. Iya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi, Ibu. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah prostat bisa diobati dengan herba? Sorry apa teh? Apakah prostat bisa diobati dengan herba? Oke. Itu tadi ya. Kembali, sebetulnya herbal tuh bisa apa aja gitu. Cuman tadi ketika kita sudah menetapkan diagnosis, kondisi seperti apa bisa gitu kan. Kalau untuk kondisi-kondisi yang lumayan rumit, kita butuh tenaga medis tadi. So, saya prostat bisa gitu kan. Oh, ada herbal-herbal yang memang dia fungsinya tadi untuk ke area-area prostat gitu. Tapi memang tadi herbal banyak kok, banyak yang punya efektivitas untuk ke area situ. Tapi itu butuh penanganan tadi diagnosis, kemudian baru penata laksanaan seperti itu ya. Begitu. Tadi sama balik lagi ke kondisi. Kalau seandainya ternyata kondisinya akut, berarti harus cepat-cepat butuh penanganan gitu. Tapi ternyata kondisinya masih bisa diterapi dengan herbal,
Ya, tapi balik lagi penetapan diagnosisnya dulu gitu. Seberapa parahkah, bagaimana penyerta segala macamnya ya, penyebab dan segala macamnya itu kan juga harus dirunut seperti itu. Gitu. Baik, berarti tergantung kondisinya. Berarti. Nah, selanjutnya ada lagi yang bertanya dari Ibu Ulfah. Anak saya sekarang kondisinya di leher, tangan, badan muncul putih bulat dan ini sudah lumayan lama, seperti kurap. Apakah penyakit kurap pada anak bisa diobati menggunakan obat herbal? Ya. Eh, kalau kurap itu kan erat kaitannya dengan ini ya, jamur ya. Biasanya anak saya juga ada anak cowok. Biasanya kalau anak cowok itu kan susah dibilangin ya. Mau ibunya udah bilangnya kayak gimana juga, biasa anak cowok gitu kan ya suka udah perasaan udah bilang tuh ya udah agak gede nggak mungkin kita mandiin kan nggak mungkin gitu kan suka agak. Nah, saya awal mulanya biasanya memang first choice saya pakai herbal dulu gitu kan. Tapi itu juga kalau jamur itu karena dia makhluk hidup cenderung agak bandel gitu. Biasanya bisa awal coba dulu pakai ini apa laja itu laos, tahu laos kan lengkuas ya. Nah, bisa pakai lengkuas dulu tuh dia punya aktivitas anti jamur lumayan. Dipotong aja si lengkuasnya, kemudian digosokkan di area itu ya, di area yang terkena jamur atau si area putih-putihnya itu cukup sering setelah mandi. Kita lihat nih seminggu itu ada perubahan apa enggak. Ketika memang ternyata tidak ada perubahan, ya udah kita lari ke petugas medis seperti itu. Tapi kalau memang dia masih ringan, itu masih bisa gitu. Kenapa sih? Kalau untuk yang berbau dengan bakteri, virus dan lain sebagainya itu cukup butuh yang stabil karena kan ini organ hidup ya maksudnya sorry mikroorganisme hidup gitu kan. Mikroorganisme itu pinter banget gitu kan ketika memang ternyata kita lupa aja nggak dikasih tuh si laosnya misalkan nggak sering dosis sama nggak tepat ya udah dia pinter lagi gitu kan seperti itu atau misalkan dia modifikasi lagi seperti ketika ketika sebetulnya minum obat sintetis seperti itu kalau seandainya memang kita nggak tepat yang berhubungan sama mikroba bakteri itu kan pokoknya mereka cepet banget lah cari informasi buat merubah lagi seperti itu. Makanya kalaupun mau percobaan bisa pakai lengkuas, laos itu, tapi harus rutin dan rajin setelah mandi seperti itu. Gitu, boleh dicoba tipsnya. Nah, Ibu mangga boleh dicoba di rumah ya, Bu ya. Ada Selanjutnya laos ini kan ada di rumah ya? pertanyaan. Nah, iya ada laos coba di Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Sofiah Azmi. Izin bertanya katanya, saya setiap haid suka sakit melilit. Nah, jika sakit suka dibikinkan olahan kunyit pakai gula merah. Pertanyaannya, jika rutin konsumsi ramuan tadi, apakah aman bagi tubuh untuk jangka panjang? Oke. Eh, untuk kunyit itu cenderung aman digunakan setiap hari asal dosisnya tidak melebihi ya. Terus biasanya kalau itu berarti pas minum pas lagi haid aja atau memang konsumsi setiap hari? Pas lagi haid aja ya? Hari pertama kedua itu ya untuk dysmenorrhea ya maksudnya ya? Itu iya. Itu masih masih aman. Cuman gini, kadang kasusnya itu kalau saran saya ketika mengkonsumsi kunyit itu disarankan menggunakannya bentuk simplisia teh. Jadi jangan seger banget atau misalkan ada proses perebusan gitu. Bukan misalkan si simplesnya itu diperes kemudian diminumkan langsung tidak. Saya sarankan ada proses pemanasan di situ. Karena khawatir kan kalau si kunyit itu ada kalau dibiarin tuh kayak agak besi-besi gitu kalau kalau habis diperes tuh. Nah, itu justru khawatir ketika memang konsumsinya banyak ya, tidak proses penanganannya tepat, maksudnya proses pembuatannya tepat, itu justru khawatirnya ke ginjal. Karena banyak kasus juga pelaporan ketika menggunakan kunyit tidak dengan cara yang tepat, itu justru berakibat ke ginjal tadi, seperti itu. Jadi, eh, tahapannya kalau saatnya memang mau konsumsi setiap hari, itu bagus. Tapi tadi, jangan pakai seger banget gitu. Kalau mau dipanasin dulu, dimasak dulu, didih dulu, baru ditambahin. Seperti itu kan ada proses ya. Tapi kalau misalnya seger-seger diperes gitu,
karena dia tuh ya tadi lihat secara fisiknya aja di atasnya itu kayak ada bekas-bekas ini loh, apa sih si zat-zat kelatnya itu khawatir justru di ginjal seperti itu. Tapi kalau dikonsumsi setiap hari dengan proses yang benar, oke gitu, itu aman seperti itu. Gitu. Cukup jelas Teh atau mau ditanyakan lagi? Masih ada yang Ya, ditanyakan katanya, tapi pertanyaan lain. boleh. Nah, ini izin bertanya, katanya dari Ibu Nurdini Adawiyah, untuk pemilihan obat herbal, misal diambil dari dedaunan, baiknya daun yang masih segar atau dikeringkan terlebih dahulu, atau simplicia seperti sambiloto banyak ditemui penggunaannya yang dikeringkan, katanya. Oke. Sebetulnya saya pribadi sebetulnya karena memang di rumah nggak lengkap sebetulnya ya saya tanaman toganya. Saya biasanya pakainya yang simplicia, yang dikeringkan. Itu sebenarnya di marketplace banyak gitu kan. Itu sebenarnya nggak masalah. eh Tergantung, maksudnya gini, sebetulnya nggak masalah. Cuman kita harus milih nih bahan bakunya berkualitas apa enggak. Kalau seandainya seger itu kan kita tahu ya, kita yang metik, kita yang pakai, kita yang ngolah gitu kan. Kalau serbuk itu khawatirnya itu banyak campuran gitu loh. Nah, makanya ketika kita beli kering atau simplici, karena proses pembuatannya pun ada tahapannya. Kalau kita misalkan di industri itu ketika memilih bahan baku itu ada prosesnya lagi gitu. Kita pastikan bahwa tanaman itu betul-betul sambiloto, kemudian ada proses, kemudian dilihat itu ada banyak, maksudnya ada banyak apa ya, sorry, tanaman asingnya, bahan-bahan asingnya apa enggak, kemudian justru sebetulnya positifnya bentuk kering ini lebih awet gitu kan. Lebih awet. Biasanya saya malah kalau di rumah pakainya yang saya stok serbuk, tapi saya tahu supplier ini memang dia supplier resmi, kemudian ada COA-nya dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan biasanya malah kalau yang memang dia supplier yang sudah resmi, mereka tahu kapan proses nanam, proses panen, itu kan biasanya kalau herbal itu karena memang jadi titik kritis obat herbal itu terletak pada yang pertama itu bahan bakunya. Kemudian bahan baku itu berkaitan dengan apa? Dengan proses panen, proses penanaman, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dengan serta-merta tanam prung gitu aja panen saat itu juga tidak. Jadi ada proses kapan, misalkan, dan itu pun beda-beda. Misalkan sambiloto, dia tahapan berapa lama dia saatnya harus panen, seperti itu. Nah, kalau seandainya kita ada supplier resmi tuh, atau misalkan kita tanam pengen lebih awet, ya udah, kalau kita seandainya kita memastikan kita yang menanamnya, kemudian kita pengen lebih awet, dikeringin nggak apa-apa, bagus kok lebih awet, itu nggak masalah gitu kan. Hanya nanti proses perebusan, proses dan lain sebagainya itu harus tepat. Jangan misalkan kalau proses tadi perebusan, kalau seandainya dia pakai suhu 100 derajat itu tidak sampai berjam-jam direbus begitu saja karena khawatir ada zat-zat yang rusak seperti itu ya. Nah, kalau seandainya biasanya sih yang lebih enak tuh kalau saya pribadi ya, biasanya saya stok serbuknya tuh. Saya stok serbuk, saya beli dari supplier yang memang resmi, saya tanya, mereka ada sewa dan segala macam, dan mereka memang sudah sering, maksudnya memang supplier resmi ya, seperti itu. Itu banyak kok di marketplace yang eceran-eceran perempatan gitu banyak. Kemudian biasanya saya seduh sama air panas, jadi proses ekstraksinya nggak lama gitu. Yang dikhawatirkan kan proses pengolahan itu ya tadi, karena herbal itu proses titik kritisnya itu adalah di proses di bahan baku, kemudian di proses pengolahan dan diformulasi juga gitu kan, titik kritisnya di sana. Jadi kita pastikan bahwa bahan bakunya juga memang bagus, sesuai, tidak ada campuran dan lain sebagainya, kemudian diproses, diekstraksi dengan suhu yang tepat, dengan waktu yang tidak terlalu lama, seperti itu. Nah, makanya saya tipsnya kalau memang mau serbuk atau misalkan mau simplicia, itu diseduh dengan air panas, diseduh dengan air panas aja, kemudian didiamkan gitu kan di gelas sampai dia agak hangat-hangat baru diminum seperti itu. Kalaupun emang mau seger juga pun nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Siapa tahu emang di rumah punya gitu kan, tanamannya itu lebih bagus juga. Atau misalkan karena misalkan ada masa tumbuh, misalkan khawatirnya terlalu lama malahan mati,
ketika udah bagus tuh si tanaman sambilotonya mau dipanen tinggal dipanen, terus kemudian dirajang, dibersihkan, kemudian dikeringkan itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu proses proses penyimpanan namanya, proses pengawetan seperti itu. Iya. Baik, Teteh, terima kasih sangat jelas sekali ya penjelasannya. Nah, kan Yuk Bisa ini merupakan webinar rutin ya yang sering dilakukan oleh klinik Sehati gitu. Kebetulan kan klinik Sehati juga bekerja sama dengan Bidanpreneur Community dan disupport oleh Zumail. Zumail ini kan merupakan salah satu produk dari pabrik herbal Barokah Mardia dan hasil penelitian dari Teh Zara. Teh boleh di-spill sedikit nggak Zumail ini apa sih gitu? Oke, oke. Jadi Zoom Oil itu sebetulnya hadir dari keresahan saya seorang ibu ya ketika punya anak. Jadi dulu tuh saya kan bekerja ya, kemudian anak saya tuh adalah anak yang pertama itu kena TBC. Itu usianya 15 bulan ya. Kebayangkan anak seusia itu harus minum obat, sementara saya bekerja di klinik. Maksudnya membantu orang lain untuk sehat gitu, itu sebenarnya seperti ironis seperti itu, dan itu menjadi cambuk buat saya ketika saya memutuskan untuk terjun ke herbal. Saya berpikir solusi apa yang saya bisa hadirkan di rumah mengatasi gangguan-gangguan permasalahan si kecil gitu, dan Zumul ini hadir memang mengatasi gangguan-gangguan yang sering terjadi pada anak gitu, seperti batuk pilek, diare, kemudian uh, ruam. Kan anak-anak tuh kalau hari suka tiba-tiba kepentok gitu aja, kan kita nggak tahu kapan anak kepentok. Jadi saya sudah sedia Zoom Oil ini. Misalkan masuk angin dan sebagainya. Dulu waktu sebelum menghadirkan Zoom Oil ini, saya tuh tipe orang yang orangnya itu karena pengalaman di anak pertama sakit, saya jadi overprotective gitu. Jadi anak tuh misalkan, aduh angin dikit, udahlah di rumah aja, jangan main gitu, masuk angin gitu kan. Pokoknya itu sangat-sangat overprotective banget gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah hadir Zoom Oil, saya proses riset dan segala macam kayak seperti pas anak sakit. Jadi misalkan di formula Zoom Oil itu ada bangle, kemudian ada pegagan, ada sambiloto juga. Itu berfungsi ketika anak sakit itu kan biasanya rewel, dia suka tidur kan, susah tidur. Saya pernah mengalami itu ketika anak sakit. Saya semalaman menggendong anak nggak berhenti-berhenti, itu rasanya capek banget ya dan cukup stres. Sementara saya besok harus aktivitas berjalan seperti biasa, normal gitu kan. Dan itu saya rasakan sekali. Makanya saya mempromosikan Sambiloto Pegagan di Zoom Oil ini ketika anak sakit demam, batuk pilek, diare, kemudian ruam dan lain sebagainya. Itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah, saya ramukan dalam Zoom Oil ini. Dan alhamdulillah kedua sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya gitu kan. Jadi ketika anak tidur ketika anak sakit walaupun sakit dia tetap tidur. Jadi dia ada waktu recovery tidur gitu kan. Misalkan ketika anak kembung atau misalkan ketika anak demam, biasanya ibu-ibu yang udah request, maksudnya ketika yang sudah merasakan Zoom Oil itu, ketika anak demam itu tidak lebih dari 1 malam. Jadi besoknya sudah tidur, sudah membaik ya demamnya. Karena memang saat dibalukan Zoom Oil itu anak-anak tuh tidur nyenyak. Alhamdulillah, biasanya saya semenjak menggunakan Zoom Oil, qadarullah, saya tidak pernah merasakan lagi begadang menggendong anak semalaman ketika anak sakit, seperti itu. Karena kan sebetulnya anak itu tidak bisa pure di skip, anak jangan sakit gitu kan. Seprotektif apapun kita, anak itu biasanya emang tiba-tiba sakit saja, walaupun kita sudah seprotektif apapun gitu kan. Hanya mungkin ketika kita lebih menjaganya, itu frekuensi sakitnya lebih berkurang, seperti itu. Jadi memang Zoom Oil ini hadir dari solusi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada anak untuk meringankan anak maupun ibunya gitu, seperti itu. Gitu Teh. Nah ya, jadi luar biasa sekali berawal dari masalah gitu menjadi sebuah inovasi produk yang bermanfaat. Sahabat Sehati yang tertarik mau menggunakan Zoom Oil bisa kontak ke customer care Klinik Utama Sehati ya. Nah, Teteh, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, katanya melanjutkan pertanyaan yang tadi, contoh herbal yang baik untuk prostat itu apa? Kebetulan ayah saya prostat dan sudah konsumsi obat kimia, namun selalu hilang timbul gejalanya dan ingin dibantu dengan obat herbal. Kira-kira obat herbal yang tepat apa? Apalagi untuk sorry,
Oke. Untuk prostat ini ada herbal-herbal yang bisa mengatasi gangguan-gangguan prostat. Tapi seperti saya bilang tadi, mungkin butuh ini ya, maksudnya butuh konsultasi secara pribadi ya, maksudnya atau misalkan butuh rekomendasi atau misalkan mau mau lebih mencoba lagi, bisa ke ini apa kalau misalkan mau lebih ini lagi bisa ke Horkus Medicus kalau saya memang mau ke sana ya, atau misalkan kalau mau coba karena gini teh, khawatirnya ketika memang tadi ya saya bilang pada kondisi tertentu kita nggak bisa menggunakan herbal itu seperti itu saja gitu kan, karena butuh diagnosis, butuh segala macam gitu. Kalaupun mau oke, boleh misalkan konsultasi secara pribadi boleh, atau misalkan mau yang lebih lengkap fasilitasnya ke itu Horkus Medicus di Solo itu ada binaan Kemenkes, kemudian di sana ada tenaga-tenaga nakes yang memang sudah berpengalaman dan sudah terstandarisasi segala sesuatunya. Mereka juga bisa menangani kasus prostat seperti itu. Kalau saran saya sih seperti itu, karena kan eh, khawatirnya malah jadi coba-coba gitu kan, gitu. Dan itu tadi saya bilang memang penetapan penggunaan herbal, saya seperti bilang walaupun saya pribadi sudah paham herbal, saya tetap butuh penetapan diagnosis dari teman-teman sejawat dokter seperti itu. Gitu. Atau misalkan kalau mau boleh japri gitu teh. Ya. Bagaimana Teteh Sophia sudah terjawab ya? Insya Allah sudah terjawab. Ya, atau Nah, misalkan selanjutnya mau mungkin Oke, boleh teh. gimana Ibu? Enggak, cukup. Nah, cukup. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ya dari Teteh Rizkiani. Izin bertanya, apakah boleh saat tipes atau DBD dan sedang dirawat mengkonsumsi teh angkat? Apakah tidak akan apa-apa jika dikonsumsi dengan obat-obatan medis? Enggak, Ibu? Oke, angkak ya. Setahu saya angkak ini, sorry, masuk public warning ya. Jadi mungkin kalau untuk meningkatkan trombosit DBD itu saran saya malah lebih ke daun pepaya. Seperti itu. Ya, lebih lebih cenderung lebih aman. Biasanya banyak sih kasus-kasus yang konsul juga tentang DBD itu biasanya saya merekomendasikan menggunakan daun pepaya plus sari kurma untuk meningkatkan trombosit, mempercepat proses itunya ya. Kalau angkak saya justru agak tidak menyarankannya karena setahu saya sudah ada public warning di POM, ini agak harus hati-hati dengan angkak seperti itu. Jauh lebih aman menggunakan daun pepaya, itu bisa dibuat jus. Dan itu pun gini, sorry, ketika kita mengkombinasikan herbal pada kondisi-kondisi tertentu, itu tidak bisa dicampur langsung dengan obat medis. Atau misalkan saat itu minum angkak, atau misalkan saat itu minum daun pepaya plus misalkan obat sintetisnya, itu tidak bisa. Ada rentang jarak agar tidak terjadi interaksi gitu. Minimalnya itu 1 jam, ya minimal banget itu 1 jam, amannya di 2 jam lah. Dengan mendahulukan obat sintetis tadi. Kenapa? Karena kan obat sintetis itu tadi dia senyawanya cenderung tunggal, mungkin bisa langsung berkaitan dengan reseptor. Sedangkan kalau obat herbal itu kan senyawanya banyak tuh, agak butuh proses waktu gitu kan. Jadi didahulukan obat herbalnya, didahulukan dulu obat sintetisnya. Itu pun diberikan jarak seperti itu. Cuman untuk kasus DBD, saya sarankan tadi menggunakan daun pepaya plus sari kurma, ya seperti itu jauh cenderung lebih aman. Dan itu sudah terbukti sih termasuk sama anak-anak seperti itu. Gitu, dibikin jus daun pepaya yang itu loh, yang sudah tuanya itu, kemudian cuci, di jus, ditambahkan dengan itu sari kurma. Itu pun minumnya tidak langsung disatukan dengan obat sintetis ya, diberi jarak di 2 jam seperti itu.